Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SNK 2023, kali ini nomor 26. Kita baca dulu soalnya. Suatu larutan mengandung benzena dan toluena, ini berarti campuran ya, larutan campuran. Kita misalkan aja benzena dengan A, toluena kita misalkan pakai B gitu. Pada 85 derajat Celcius, fraksi mol toluena dalam fase uap adalah 0,25. Diketahui pada suhu yang sama, 85 derajat Celcius, tekanan uap murni benzena dan toluena berturut-turut adalah 130,5 kPa dan 52,4 kPa. Larutan diasumsikan bersifat ideal. Fraksi mol toluena dalam larutan adalah, baik, jadi ini sistemnya adalah campuran ya. Ini jadi misalnya yang bagian bawah ini adalah larutan. Isinya ya ada benzena, ada toluena. Uapnya isinya juga uap benzena sama uap toluena. Yang diketahui di soal itu adalah di fase gas, fase uap, fraksi mol toluena itu adalah 0,25. Kalau fraksi uap itu simbolnya Y biasanya ya, jadi ada Ya, ada Yb. Kalau misalnya yang larutan itu fraksi molnya disimbolkan dengan X, ada Xa, ada XB. Nah, di soal ini 0,25 adalah fraksi mol toluena fase uap. Toluena kan kita simbolkan B tadi ya. Berarti di sini kita dapat YB adalah 0,25. Kemudian, tekanan uap murni benzena dan toluena, kita tahu tekanan uap murni benzena P0A itu adalah 130,5 kPa. Sedangkan tekanan uap murni B yaitu toluena adalah 52,4 kPa. Di sini yang ditanyakan adalah fraksi mol toluena dalam larutan. Toluena itu kan simbolnya XB ya. Nah, yang ditanya XB ini berapa? Untuk menyelesaikan soal kali ini kita harus tahu bentuk-bentuk persamaan dari hukum Raoult ya. Yang pertama adalah misalnya kita tinjaunya toluena, maka ini akan berlaku fraksi mol toluena di fase gas dikali tekanan uap total, ini akan sama dengan fraksi mol toluena di larutan dikali dengan tekanan uap murni toluena. Ini kalau kita tinjau satu zat aja ya. Kalau kita tinjau total, maka tekanan uap larutan totalnya itu adalah sama dengan Xa, fraksi mol zat A atau benzen, dikali tekanan uap murninya ditambah XB atau fraksi mol zat B yaitu toluen dikali tekanan uap murninya. Di sini kan tujuan akhir kita adalah mencari XB ya. XB ini kita cari, YB sudah tahu, P0B udah tahu, tapi kita nggak tahu nilai P berapa. Sehingga kita akan pakai rumus yang bawahnya untuk mencari P. Nah, permasalahannya mencari P ini, XB kita tidak tahu, XA kita tidak tahu, P0A, P0B kita tahu ya. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui hubungan XA dan XB. XA dan XB bisa dihubungkan dengan hubungan fraksi mol total ya. Jadi fraksi mol itu kalau ditotalkan hasilnya pasti 1. Jadi XA tambah XB sama dengan 1. So, XA ini akan sama dengan 1 dikurangi XB. Kita susun ulang dulu persamaannya ya. Kita kombinasikan persamaan yang panjang ini dengan XA. Dia akan ketemu P ini akan sama dengan XA-nya diganti 1 min XB kali PA0 ditambah XB kali PB0. Selanjutnya, rumus ini kita kombinasikan dengan rumus yang paling atas. Ini kalau kita kombinasikan maka akan sama dengan YB dikali P. P itu kan yang ini ya, yang panjang ini ya. Kita kasih dalam kurung 1 min XB dikali PA0 ditambah XB kali PB0 sama dengan XB kali PB0. XB kali PB0. Sekarang tinggal kita masukin aja yang diketahui ya. YB itu kan udah tahu kita 0,25. Dalam kurung, ada dalam kurung lagi 1 dikurangi XB kita nggak tahu. PA0 kan kita udah tahu 130,5 ditambah XB dikali PB0. PB0 itu adalah 52,4 sama dengan
XB, ya benar XB kita belum tahu, PB0 nya kita masukkan 52,4 kayak gini ya. Biar lebih enak 0,25 ini kita pindahkan ruas terlebih dahulu, pindah ruas. Jadi ini tersisa 1 min XB kali 130,5 tambah 52,4 XB sama dengan 52,4 XB per 0,25. Nah, ini tinggal kita uraikan saja. Yang bagian ini kita kalikan ya. Kita uraikan jadi 1 kali 130,5 hasilnya minus 130,5 XB ditambah 52,4 XB sama dengan, ini kita operasikan dulu, 52,4 dibagi 0,25 maksudnya. Itu adalah 209,6 XB. Tinggal kita pindah ruas. Jadi yang ada XB-nya kita pindah ke kanan. Jadi yang di kiri sisa 130,5 sama dengan 209,6 XB dikurangi 52,4 XB ditambah yang ini 130,5 XB. Sehingga 130,5 ini akan sama dengan 287,7 XB. Sehingga XB itu akan sama dengan 130,5 dibagi 287,7. XB ketemu sebesar 0,4536. Yang kita cari adalah XB, berarti sudah ketemu ya. Jawaban yang paling mendekati adalah 0,4536, berarti 0,454. Ini yang paling mendekati. So jawabannya adalah C. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Thank you sudah menonton. See you in the next video.